Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Saya dalam keadaan sehat. Nama saya Choky Sitohang. Kembali lagi pemirsa, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat yang kami persembahkan untuk Anda melalui kisah 1, 2, 3 narasumber berbeda. Sebagian bisa menceritakan kisah suksesnya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Go Healthy, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan video profil dari narasumber kami kali ini. Aida Hastin, sejak kehamilan anak pertama, dirinya mengidap hipertensi. Kala itu, kurangnya pemahaman tentang hipertensi membuat Aida menjadi abai. Ia tidak mengkonsumsi obat secara rutin dan merasa tubuhnya baik-baik saja. Aida pun sebenarnya sudah sering diingatkan oleh anaknya untuk menjaga tekanan darahnya agar tidak tinggi karena bisa berdampak jadi komplikasi. Dan benar saja, pada November 2021, Aida yang sedang mengikuti acara pengajian di lingkungan rumah, tiba-tiba jatuh pingsan. Aida langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan di sana, ia dikatakan mengalami pecah pembuluh darah di otak. Tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Kini Aida ingin bisa pulih dari stroke. Ia rindu melakukan berbagai aktivitas yang dulu biasa ia kerjakan saat dirinya masih sehat. Itulah profilnya dan narasumbernya kami hadirkan di studio langsung. Halo Ibu Aida, halo Pak Ahdul. Ya, Pak Ahdul ya. Iya, Mas Alu juga. Bagus. Saya mau kenalin sama dua sahabat saya. Nanti beliau berdua akan memberikan kekuatan juga buat Ibu dan Bapak dan buat pemirsa. Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman Saputra. Ya. Silakan disapa dulu. Ya, halo pemirsa. Mudah-mudahan Anda semua yang menyaksikan acara Go Healthy dalam keadaan sehat dan sehat selalu untuk semuanya. Halo pemirsa di rumah dan Bapak Ahdul dan Ibu juga, semoga kita sehat selalu. Kembali dulu ke tahun 2021 itu, waktu Ibu kena stroke. Ibu lagi ngapain saat itu? Coba diceritakan ulang. Waktu itu saya kan sedang ngaji di Ikuti masjid. pengajian ya? Ya, di tugas nulis sama ibu-ibu Iya. untuk nama-nama jamaah. Jamaah. Iya. Terus belum selesai saya nulis itu badan itu nggak enak, rasanya kaku, mau ngomong nggak bisa. Melalui tulisan saya minta maaf sama ibu-ibu. Ibu nulis minta maaf. Iya. Seperti apa? Maaf saya tidak Ibu-ibu, saya minta maaf kalau saya pergi. Waktu itu saya udah merasa udah mati. Jadi seolah Ibu seperti berpamitan dengan ibu-ibu Iya, jamaah yang benar. lain. Iya. Lalu ada yang membaca tulisan itu? Ada semua. Terus? Ibu-ibu itu semua kaget. Di masjid itu ada ambulan, dari dengan secepat itu langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Ibu tahu nggak bahwa Ibu itu sudah punya hipertensi dari lama? Waktu itu saya kan pertama punya anak satu, Iya. nomor satu itu di tensi sama dokter itu udah tinggi. Ibu berapa waktu itu tensinya, ingat nggak waktu melahirkan anak pertama itu? 160. 160. Tahun berapa itu Bu? 92. 92. Ada kondisi yang kita sebut sebagai preeklamsi, hamil tensinya tinggi begitu melahirkan kemudian normal kembali. Iya. Tapi tetap harus dipantau. Ada juga yang setelah melahirkan kemudian tensinya tetap tinggi. Nah, ini yang harus diwaspadai karena tensi yang tinggi ini bahayanya kalau pada saat hamil untuk bayinya, tapi kalau sudah melahirkan bahayanya adalah untuk kesehatan ibunya. Nah, tadi sebelum kita mulai nih ke acara kita pada kali ini, Bapak juga di tensi tekanan darahnya tinggi ya, 170 ya. 170/110 Mas Boy. Nah, ini bahaya sekali. Bapak ada keluhan? Nggak ada kan? Ada. Nah, itu dia. Itu yang kita harus hati-hati dengan tensi, dengan tekanan darah. Iya. Bapak kan dulunya bekerja di luar negara ya? Iya. Ya, Bapak bekerja di laut, Pak. Di laut. Ketika Ibu terkena stroke seperti ini, lantas Bapak kembali. Bapak meninggalkan pekerjaan. Iya, semuanya saya tinggalkan demi istri saya, ngerawat istri saya. Jadi saya sekalian ngerawat, sekalian ngasih semangat. Kemudian salah satu putrinya adalah tenaga kesehatan. Ya, yang memang mengerti, paham mengenai kesehatan. Lalu pedulinya putri ini
menyampaikan kepada orang tua, tolong mama, papa ya, ayah, bunda minum obat misalnya. Dijaga pola makannya. Pertanyaan saya, dilakuin nggak Bu Ida? Kalau minum itu, Mas, sakit kepala saya. Jadi Itu Ibu tinggalkan kenapa obatnya. ya? Ketika mengkonsumsi obat, ada efek sampingnya atau kurang cocok dengan obatnya, segerakan konsultasikan ke dokter yang memberikan. Betul. Apakah nanti dokternya memutuskan untuk mengganti obatnya, jenis obatnya, atau mengurangi dosisnya, itu nanti ditentukan oleh dokternya, Bu. Jadi tidak boleh berhenti tiba-tiba tanpa ada instruksi dokter. Pola hidup sehatnya, mulai pemeriksaan tekanan darah yang teraturnya, kemudian mulai obat-obat yang harus dikonsumsi ini harus diperbaiki, harus diupayakan, dan bisa juga ditambah dibantu dengan teknologi laser. Harapannya supaya kualitas darah ibu dan bapak juga, Anda yang punya masalah dengan hipertensi ini bisa terkendali. Nah, barusan Mas Boy bilang bisa dibantu dengan teknologi laser. Bapak dan Ibu sudah pernah dengar mengenai teknologi laser? Iya. Sudah pernah dengar ya? Justru Pak Adul dan Ibu Aida sudah familiar dengan teknologi laser. Tuh, nanti kita lanjutkan kembali ceritanya pemirsa. Sekaligus juga kami minta solusi dari para praktisi kesehatan terhadap masalah tensi yang dialami oleh Pak Adul dan juga Ibu Aida saat ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Go Healthy. Jika kisah dari Ibu Aida dan Pak Adul mirip dengan situasi Anda saat ini, maka bukan kebetulan Anda sedang menonton Go Healthy. Para praktisi kesehatan akan menyajikan informasi lebih lengkap untuk mengedukasi Anda dan menyemangati Anda. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa yang baik, tetap di Go Healthy saat ini dan Anda masih mendengar kisah dari Ibu Aida dan Pak Ahdul. Pasangan ini ternyata punya hipertensi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Dan tadi di segmen awal kami sudah ngobrol, ada juga kesalahan yang diakui oleh Ibu Aida. Contohnya apa? Abai, nggak minum obat. Karena ada keluhan akibat dari minum obat, beliau berhenti. Nggak konsultasi lagi sama dokternya. Dan akhirnya tahun 2021, Ibu Aida diizinkan mengalami stroke yang dampaknya sampai sekarang ya Bu ya. Iya. Gimana dengan usaha bikin kuenya? Udah berhenti, nggak bisa lanjutkan. Nggak bisa lanjut karena Iya. Ibu nggak bisa menggerakkan tangan Iya, lagi? betul. Berarti hilang mata pencaharian dong Bu? Iya, hilang semuanya. Padahal kan dulunya Ibu aktif sekali bikin Aktif, kue, Bapak kerja di kapal. Mm-mm. Kalau pulang bawa rejeki. Iya. Sekarang Bapak udah nggak bisa kerja lagi karena harus mengurus Ibu. Betul. Sayang dia sama Ibu. Ibu lebih berharga daripada pekerjaan apapun. Alhamdulillah. Iya. Ada nggak orang-orang yang nanyain Ibu, Bu, kuenya mana yang enak itu? Banyak. Masih ada. Ibu kangen nggak bikin kue lagi? Kangen. Bapak juga bukan yang sehat 100% ya Pak ya. Karena Bapak kan pernah kena sakit jantung Pak ya. Iya. Gimana itu awalnya ketahuan Pak? Awalnya ketahuan kita tuh pas hari bulan puasa. Tahun? Mungkin bulan puasa itu kita itu nggak makan. Jadi makannya itu langsung makan gorengan. Langsung berangkat ke masjid. Sampai tarawih, sampai isya. Menunggu tadarus. Tak tahu dada itu sakit. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2018 atau 17-an. Aduh, gitu. sebelum Ibu kena stroke nih ya? Sebelumnya. Langsung sakit dadanya Sakit Bapak? dada, langsung dibawa pulang, tak tahu keringat. Muka itu langsung berkeringat. Jadi anak saya yang nomor 2 itu saya kasih tahu, ini Bapak berkeringat penyakit apa, langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Jadi dari rumah sakit itu dites-tes semuanya katanya kena jantung. Ada masalah apa? Penyempitan? Katanya penyumbatan. Penyumbatan. Saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu, para pemirsa semuanya, apa masalahnya dengan Ibu Aida. Yuk kita lihat sebentar riwayat dari kesehatan Ibu Aida. Mengalami hipertensi, ya, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, bahkan ketika beliau terkena stroke, diperiksa tekanan darahnya adalah 200/110. Kemudian pecah pembuluh darah di otak dan saat ini Ibu Aida mengalami anggota tubuh di bagian kirinya yang Kiri. lemah ya Bu ya. Sekali lagi pemirsa,
sebelum acara ini kami mulai tadi kami sudah melakukan tes tekanan darah dan ternyata Pak Ahdul masih di 170 dan Ibu Aida masih di 140 ya. Ini kolesterolnya Ibu Aida. Ya, Bu Aida. Tinggi ya. Ya, Kemudian 203. Pak Ahdul 203, ini hasilnya tadi kami sudah rekam. Ya, Bang Coki, kalau kita lihat tadi data-datanya, ya terus terang saya deg-degan nih ya sebagai praktisi kesehatan melihat tekanan darah Bapak di 170, Bapak ada riwayat penyempitan pada pembuluh darah jantung, kemudian Ibu dengan riwayat stroke ya. Karena kondisi ini bisa saja berulang dan bisa juga terjadi hal-hal yang mendadak yang tiba-tiba. Karena ini kaitannya dengan darah dan pembuluh darah. Kalau kita lihat gambaran sirkulasi darah yang ada pada tubuh kita, ya, jadi ini adalah gambaran aliran darah. Ini saya lebih fokus untuk melihat pembuluh darah yang ada di sekitar kepala. Ya, karena kita berkaitan dengan hipertensi, kita berkaitan dengan stroke. Jadi pembuluh darah ini akan memberikan perdarahan ke daerah otak, ya, di mana ini pusat dari susunan saraf pusat kita. Kemudian dia akan memberikan nutrisi, oksigen sehingga otak ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kasus hipertensi, kasus stroke ini adalah terjadinya pecahnya pembuluh darah di sini. Ya, karena pecahnya pembuluh darah di sini maka ada jaringan otak yang rusak. Ada jaringan otak yang tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan oksigen sehingga dia tidak berfungsi dengan baik. Seperti kita tahu bahwa otak ini memang pusat dari susunan saraf pusat di mana kita untuk bergerak, beraktivitas dan segala macamnya. Ya, jadi kita kalau bicara mengenai pembuluh darah, kita bicara mengenai kualitas darah, maka kita ini harus menjaganya. Ya, pertama dengan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian mengikuti saran dokter, obat-obatan tadi jangan dihentikan semaunya sendiri, jadi harus ikuti sarannya. Kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan, membantu untuk kualitas darah pembuluh darah kita menjadi baik. Dengan teknologi laser maka harapannya dinding pembuluh darah itu akan menjadi lebih elastis, ya, tidak kaku, ya, tidak menyempit. Kemudian dengan elastis pembuluh darah akan membuat tekanan darah kita akan menjadi terkendali. Nah, kemudian ditambah tadi dengan kolesterol yang tinggi, ditambah lagi dengan nanti kadar gula darah yang tinggi. Ini semua akan membuat darah menjadi lebih kental. Darah akan menjadi lebih lambat atau dia perlu usaha yang lebih banyak lagi, tekanan yang tinggi lagi untuk dia bisa mengalir dengan baik. Nah, teknologi laser akan membantu supaya darah itu tidak kental, ya, tidak saling berdekatan. Kemudian dia bisa menguraikan darah yang kental tadi, ya, dengan harapan kadar kolesterol, kadar gula darah kita bisa terkendali, kadar tekanan darah kita bisa terkendali. Dan ini harus dilakukan terus-menerus, ya. Riwayat kebiasaan dulunya Bu Aida, ini sebelum terserang stroke, ini kurang istirahat. Benar ya Bu ya? Kurang istirahat. Kalau bikin kue hingga sampai pagi. Kemudian olahraga juga jarang ya Bu ya? Iya. Pada dulu ya. Pak Ahdul juga dulunya perokok berat. Iya, Berapa betul. bungkus Pak dalam satu hari? Kadang-kadang satu hari itu bisa 2, bisa 1,5. Itu dari kapan? Umur 27-an gitulah udah 27-an. Jadi sekitar ya 30 tahunan lebih berarti ya sudah merokok. Jadi bayangkan pemirsa di rumah, itu menumpuk terus di dalam tubuh kita. Yang nantinya seperti yang dijelaskan sama Mas Boy tadi, adanya penumpukan kerak-kerak di bagian pembuluh darahnya. Pembuluh darah kita tidak elastis lagi, ditambah lagi di sini kan olahraga jarang. Jadi yang namanya gula darah, lemak darah itu menumpuk. Karena apa? Tidak bisa dibakar, diubah menjadi energi. Karena kan tidak ada energi yang kita gunakan karena kita tidak olahraga. Maka dari itu penting untuk kita berolahraga, menjaga pola makan kita, kurangi makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula. Selain itu kita bisa gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan pembakaran lemak dan gula di dalam darah kita. Karena teknologi laser sendiri ini bisa meningkatkan fungsi dari sel-sel tubuh kita sehingga sel tubuh kita ini pembakarannya jadi lebih banyak dan energi kita meningkat. Nah, ini ada sebuah video penyemangat buat Bapak dan Ibu tentang cerita dari masyarakat Indonesia yang kesehatannya terbantu oleh teknologi laser. Dan nanti dilanjutkan setelah itu akan ada diskusi yang harus Anda simak, juga termasuk bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari.
Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan betul manfaat terbaik dari teknologi laser. Itu serasa punya kehidupan baru. Betul sekali. Karena namanya beraktivitas, yang namanya bisa berguna untuk banyak orang itu jadi penting. Kalau seperti cerita hari ini Bu Aida harus sampai menutup usahanya karena terkena serangan stroke. Itu kan sedih ya Mas Panji. Betul, karena kita harus tahu memang serangan stroke ini terjadinya mendadak, tiba-tiba. Tapi penyebabnya tidak. Kita bisa mencegah serangan stroke itu dengan kita menjaga jangan sampai nih gula, kolesterol, tensi kita tinggi. Dengan cara apa? Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, ikuti anjuran dari dokter, dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Mas Panji, tapi ingatkan kembali dong kepada pemirsa manfaatnya itu apa ketika kita secara rutin dan disiplin menggunakan teknologi laser ini. Jadi pemirsa, kalau kita menggunakan teknologi laser secara rutin, dia bisa membantu mengurangi faktor risiko stroke seperti gula, kolesterol, tensi yang tinggi, bisa mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah. Jadi bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Tapi yang pasti teknologi lasernya harus dokter laser dari Gogomol dong. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Anda ingin merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser, pastikan Anda mendapatkan dari dokter laser. Ayo ambil handphonenya, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu keluhan kesehatan Anda dan keluarga. Ingat ya pemirsa, segera dihubungi sekarang juga untuk bisa betul-betul merasakan manfaat terbaik bagi kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Sedih loh kalau ngeliat orang stroke itu gak bisa ngapa-ngapain, sedih loh. Pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Itulah tips dari para praktisi kesehatan kami. Dan masih di Go Healthy, kita sedang menjelaskan pada Anda bagaimana nggak gampangnya hidup seorang Ibu Aida dan Pak Ahdul. Menceritakannya aja nggak mudah, apalagi menjalaninya. Ibu, kalau ada rasa penasaran, ada yang ingin ditanyakan seputar kesehatan Ibu, mangga tuh silakan ditanyakan kepada para praktisi kesehatan kita. Saya kan masih lemah ya. Iya, kalau latihan ya latihan tiap hari. Cuma saya rasa seperti lama. Iya, itu apa yang bisa saya lakukan selain latihan? Pemulihan pasca stroke itu memang sedikit lebih lama daripada penyakit-penyakit yang lain. Tapi bukan berarti tidak ada harapan di sana. Karena kerusakannya ada di otak, maka kita harus perbaiki dulu pembuluh darahnya, kemudian kualitas darahnya juga kita perbaiki. Agar apa? Nutrisi-nutrisi yang harus dihantarkan ke bagian otak tersebut itu terdistribusi dengan baik. Bagaimana cara untuk lebih pulihnya lebih cepat? Jadi yang pertama olahraga. Tapi kan olahraga di sini Bu Aida ada keterbatasan nih dalam keterbatasan geraknya ya kan. Ada yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, khusus untuk menstimulus otot untuk berkontraksi. Sehingga otot-otot yang tadinya sudah lemah ini dibantu untuk dikembalikan kekuatannya lagi. Nah, selain itu apa lagi? Makanan diperbanyak. Diperbanyaknya apa? Yang tinggi protein, istirahat yang cukup. Nah, teknologi laser ini banyak juga inovasinya. Dia punya 3 sinar warna, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, tiga-tiga ini ingin membantu ibu, ya, membantu supaya kualitas darah ibu baik, kualitas darah ibu baik.
Ya, harapannya darahnya tidak kental, kemudian pembuluh darahnya dielastis, dan harapannya tekanan darah bisa terkendali. Tidak hanya untuk ibu, untuk Pak Afdal juga ini bisa dibantu ya dengan teknologi laser. Harapannya artinya apa? Supaya tadi kualitas darahnya baik, pembuluh darahnya baik, kemudian tekanan darah terkendali. Nah, tetap harus jaga pola makannya, harus mengikuti saran dokter, obat-obat dokter diikuti. Ya, ibu harus yakin dan ibu harus tetap usaha. Di sini kan permasalahannya ada di bagian kepala. Bagian leher ke atas. Artinya apa? Aliran darah yang ke bagian kepala itu harus kita kembalikan kelancaran. Sekarang juga ada teknologi laser yang dia dimasukin ke rongga hidung. Fungsinya apa? Untuk melancarkan kembali aliran darah ke bagian otak. Sehingga fungsi-fungsi aliran darah tadi lancar kembali. Kemudian juga fungsi-fungsi luhur seperti pemikiran, daya ingat, itu ditingkatkan kembali. Karena apa? Ketika aliran darah itu lancar, maka fungsi-fungsi tadi itu bisa kembali lagi. Saya ingin melihat bagaimana ibu menyampaikan perasaan ibu kepada bapak yang sudah bersedia mengorbankan pekerjaannya demi mendampingi ibu. Apakah ada ucapan terima kasih secara khusus dari ibu kepada bapak? Tiap hari saya selalu berterima kasih sama suami. Minta maaf kalau ada salah saya selama hidup sama dia. Bapak, apa tanggapan Bapak kepada Ibu? Apa yang mau Bapak sampaikan kepada Ibu? Berikan semangat di depan kami. Ya, saya cuma bisa berharap sih ngasih semangat sampai pernah berputus asa. Selagi kita berusaha, insya Allah ada jalan untuk kesananya. Amin. 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 Bisakah Bapak kasih pelukan buat Ibu? Tenangkan hatinya. Oh, kasih saya. Terima kasih banyak ya para praktisi kesehatan sudah kasih edukasi dan juga semangat buat Pak Adul dan Bu Aida. Salam buat keluarga ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan cerita jujur dengan kami di episode Go Healthy kali ini. Sehat selalu pemirsa dan simaklah diskusi berikut ini. Joki, terima kasih banyak. Ini jadi belajar betul ya dari ceritanya Bu Aida ini ya, Mas Panji. Seorang pengusaha harus berhenti karena terkena stroke. Jadi kan tidak hanya Bu Aidanya aja yang terkena atau terdampak dari stroke ini, tapi juga para pegawai, keluarga terdekatnya, keluarga besarnya. Betul. Oleh karena itu makanya kita harus jaga kesehatan. Sekarang juga nih, ubah pola hidup sehat, ikuti anjuran dari dokter, dan gunakan dokter laser untuk melengkapi upaya sehat kita. Ya pasti penggunaannya kan gampang. Iya. Portable, praktis, efisien. Sambil kita ngobrol, sambil bekerja, sambil nyetir, bisa kita gunakan dokter laser ini karena penggunaannya cukup 2 kali saja nih dalam 1 hari, pagi dan juga malam. Durasinya juga hanya 15 sampai 60 menit. Jadi kita bisa gunakan juga bergantian dengan anggota keluarga yang lain, sama-sama lebih sehat. Atau mau gantian sama karyawannya juga boleh loh. Lebih hemat jatuhnya jadinya. Tapi ingat ya, makanya di sebelah kiri loh. Betul sekali. Karena gini, ketika kita menggunakan dokter laser di pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Dan juga titik akupuntur. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser nih. Terus kemudian dibawa ke jantung. Dikirimlah ke seluruh tubuh. Untuk apa? Meningkatkan kesehatan tubuh kita. Mas Panji, kalau sudah dipakai untuk satu keluarga, kemudian menggunakannya juga setiap hari, ini berarti after sales-nya gimana ya? Tenang aja. Pastikan Anda memilih dokter laser. Yang Anda pilih adalah produk berkualitas. Ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Lagi pula, dokter laser dari Gogomol ini sudah hadir di Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Pilih dokter laser, bukan yang lain. Nanti kita tanya dong sama pemirsa. Pemirsa juga mau nggak memiliki dokter laser ini di rumahnya masing-masing? Caranya gimana Mas Panji? Jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin memiliki alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, pastikan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang ada atau WhatsApp kita. Sekarang juga ya, dan dapatkan manfaat terbaik dokter laser. Ingat ya pemirsa, sekarang juga kalau Anda mau merasakan manfaat terbaik teknologi laser, tentu saja dokter laser hanya dari Gogomol.